Indonesia lagi marak tren baru, mati listrik. Seperti mati lampu ya sayang. Seisi rumah mendadak jadi romantis karena cuman diterangin pakai lilin. Memang sih ya, tiap peralihan musim hujan itu selalu ada aja adegan mati listrik, banjir juga. BTW ya guys ya, banjir ini sudah masuk ke rumahnya Intan 2 hari loh. Hari ini sebelum Intan syuting sekarang ini Li, tadi itu Intan sudah olahraga pagi dulu, ngusir air kembali ke habitatnya. Kemarin itu juga banjir. Oke, sekarang balik ke listrik. Yang mana mati listrik ini itu kan katanya maintenance. Dulu tiap tahun itu kan selalu mati listrik. Bilangnya maintenance, maintenance. Yang mana 2-3 jam itu hidup. Dan itu tidak pernah absen setiap tahunnya. Kalau teman-teman di daerah lain gimana? Apakah juga ada langganan mati listrik gini? Tulis di komen ya. Mati lampu kali ini ya awalnya kita batin ya, oh palingan bentar lagi nyala, palingan itu ritual tahunan kayak biasanya. Tapi ternyata mati lampu kali ini levelnya beda. Ada bumbu horornya. PLN saja sampai berteriak kekurangan batu bara. Loh, kalah. Indonesia ini bukannya salah satu pengekspor batu bara terbesar di dunia. Kalau Indonesia saja kritis, kenapa negara lain nggak kritis? Ceritanya ini kayak gimana? PLN lagi ngelawa apa ini? Apakah kita OTW ke zaman batu karena kehabisan batu bara? Dajiahou, wo jiu Intan, hoan ying lai dao wo de pindao Dynasty Xiaoxi. Sebelumnya Intan mau membacakan saweria yang masuk dari Adi. Seperti biasa Adi ini sering banget yang ngirimin saweria ke Intan. Terima kasih banyak dan pesannya itu selalu peace kayak gini. Oke, makasih buat teman-teman yang mau mendukung channel ini. Teman-teman bisa mendukung via saweria atau PayPal yang linknya ada di deskripsi ya. Di saweria atau PayPal ada message yang mana nanti akan Intan bacakan message-nya di video berikutnya. Oke, let's start! Siapa guys udah kena giliran listrik mati? Rumahnya Intan sudah kena 2 kali itu. Susah ya kalau nggak ada listrik itu. Kalau siang nggak bisa kerja, kalau malam nggak bisa tidur karena Surabaya itu sudah kayak neraka panasnya. Mungkin kalau teman-teman punya WA-nya Dewa Apollo atau Dewa Helios bisa di WA itu supaya Surabaya jangan dikasih panas-panas. Kenapa sih ada pemadaman bergilir kali ini? Ya, cerita awalnya Menteri ESDM Mas Bahlil Ganteng itu bilang ada trouble di mesin PLN. Mesin apaan Pak? Apa mesin waktu ya? Makanya kita balik ke era lilin ya. Dan memang ada beberapa trouble di beberapa mesin yang disampaikan oleh PLN dan kita akan selesaikan dalam waktu secepatnya. Kesimpulannya, ada masalah di mesinnya PLN sehingga terjadi pemadaman bergilir. Ngomongnya kayak gitu, tapi beberapa hari kemudian Pak Bahlil itu merevisi kata-katanya. Momen Indonesia gelap ini bisa terjadi karena saat ini PLN sedang kekurangan batu bara kalori sedang. Apaan itu batu bara kalori sedang? Dalam 134 juta itu membutuhkan batu bara yang medium, yang kalorinya agak bagus. Sementara medium itu semakin hari semakin sedikit. Lagi pula Indonesia adalah salah satu negara pengekspor batu bara terbesar di dunia. Gimana bisa Indonesia itu kekurangan batu bara? Ceritanya kayak gimana? Sebelum menjawab pertanyaan tak kasih tahu dulu apa itu batu bara kalori sedang. Intan aja juga baru tahu nih, ternyata batu bara itu ada kalorinya. Intan kira cuman makanan doang ada kalorinya. Ternyata batu bara juga ikutan program diet nih ya. Batu bara itu memang ada spesifikasi kalorinya. Tapi kalori ini bukan buat menggemukkan badan ya. Tapi untuk mengukur seberapa kuat batu bara itu dalam menyalakan api. Semakin tinggi kalori batu bara itu, semakin murni juga batu bara itu dan semakin kecil kandungan airnya. Semakin tinggi kalori batu bara itu, maka batu bara akan semakin panas, semakin disayang sama pasar, dan tentunya semakin mahal. Nah, di Indonesia ada beberapa kategori batu bara, yaitu HBA. HBA itu harga batu bara acuan ya. Ada 4 kategori HBA.
Yang mana HBA utama alias HBA induk itu adalah batu bara yang memiliki kalori 6.322 kilokalori per kilogram, yang mana ini adalah batu bara dengan kalori yang paling tinggi HBA utama ini. Di bawahnya HBA utama ada HBA 1, ada HBA 2, dan yang terendah HBA 3 dengan kandungan kalori 3.400 kilokalori per kilogram. Pertanyaannya, batu bara yang dibutuhkan sama PLN ini yang mana? Yang HBA 1 dan 2, guys. Terus yang lagi kritis yang mana? Kalau Menteri ESDM itu bilang beliau itu kekurangan batu bara dengan kalori 5.200, berarti yang dimaksud adalah HBA 1. Kritisnya itu gimana? Apakah sudah tidak ada? Nah, netizen ini mulai mengaitkan dengan RKAB tahun 2026. Apa itu RKAB? RKAB itu singkatan dari Rencana Kerja dan Anggaran Biaya. Gampangannya ini proposal yang harus diajukan oleh pengusaha batu bara ke Kementerian ESDM. Jadi misalkan ya, perusahaan batu bara kepingin nambang 10 juta ton batu bara, dia ngasih proposal, ya proposal itu namanya RKAB itu ke Kementerian ESDM, disetujui atau enggak. Kalau disetujui oke gas, kalau enggak ya harus diturunkan lagi proposalnya. Nah, menariknya di tahun ini RKAB 2026 ini Pak Bahlil itu kepingin mengurangi produksi batu bara. Produksi batu bara itu dipangkas sampai 24%. Yang mana tahun lalu Indonesia itu memproduksi 790 juta ton batu bara. Tahun ini cuma 600 juta ton batu bara. Tujuannya apa kok produksinya itu dikurangi? Supaya pasokan batu bara itu di dunia berkurang, lebih terbatas, otomatis harga batu bara naik. Pasokan berkurang, permintaan naik, otomatis harga naik, devisa negara masuk, devisa negara bertambah, lumayan tuh untuk ngurangin utangnya Indonesia yang sudah puluhan ribu triliun. Menurut Pak Bahlil, batu bara Indonesia itu layak dihargai lebih mahal. Ya, dengan cara apa untuk meningkatkan harga batu bara? Ya dengan cara mengurangi produksi itu. Pak Bahlil pun pernah bilang, kalau orang luar negeri kepengen harga batu bara yang murah-murah, sudah, nggak usah dijual, itu untuk anak cucu kita nanti aja. Pertanyaannya, apakah gara-gara Pak Bahlil itu memangkas produksi batu bara Indonesia jadi kekurangan batu bara? Jawabannya enggak. Menurut Pak Bahlil, bukan. Produksi 600 juta ton batu bara itu cukup untuk memenuhi kebutuhan ekspor ataupun kebutuhan dalam negeri. Itu menurut Pak Bahlil. Nah, yang menjadi masalah itu justru batu bara yang belum masuk ke PLN. Jadi Indonesia memproduksi batu bara itu kan bukan untuk PLN juga ya, industri logam, terus industri ini itu juga butuh batu bara, ya kan? Tapi PLN memang butuh paling banyak. PLN itu dalam setahun itu butuh 150 juta ton batu bara per tahunnya. Tapi yang baru keluar itu 130 juta ton. Makanya PLN melakukan penghematan itu dengan pemadaman bergilir. Loh, terus yang 20 juta ton itu kemana? Sebelum menjawab pertanyaan itu, teman-teman perlu tahu tentang DMO, Domestic Market Obligation. Itu adalah ibarat aturan yang menyuruh untuk mendahulukan kepentingan rumah terlebih dahulu. DMO adalah peraturan yang mewajibkan perusahaan tambang untuk menjual 30% produksi batu baranya di Indonesia untuk kebutuhan dalam negeri. Sisanya baru boleh diekspor ke luar negeri. Masalahnya harga jual batu bara ke dalam negeri, ke Indonesia ini itu dibatasi ya, kalau dihitung-hitung ya nggak sampai 70 USD per ton. Bahkan dalam prakteknya itu kan ada rumus-rumus ya, mempertimbangkan kadar ini itu ya, itu nggak sampai 70 USD per ton. Sedangkan kalau dijual di luar negeri, batu bara dengan kalori yang sama loh ya, itu bisa 84 sampai 88 USD per
ton. Tentu saja dari segi bisnis menjual ke luar negeri itu lebih cuan. Sehingga pengusaha tambang itu tergoda untuk menjual jatahnya Indonesia ke luar negeri. Udah cuma 30% dikurangi pula. Apakah itu perusahaan melanggar kontrak? Iya, sanksinya apa? Didenda dia. Pengusaha ya kan pasti pinter hitung-hitungan loh. Dia sudah ngitung kalau dia lebih untung ngejual ke luar negeri plus kebayar denda. Lah berarti ini yang kurang ajar perusahaannya dong. Ayo sekarang kita ke POV-nya pengusaha. Pengusaha tahun lalu itu memproduksi 790 juta ton batu bara. Tahun ini cuma 600 juta ton batu bara. Otomatis pendapatan beliau sudah berkurang dari situ. Iya kan? Ditambah lagi sejak perang antara Amerika dan Iran, harga minyak dunia itu naik. Dampaknya harga solar yang dipakai perusahaan ikutan naik karena perusahaan itu butuh solar ya untuk ngeruk batu bara. FYI, solar yang dipakai oleh perusahaan itu bukan solar yang kita beli di SPBU yang harganya 6.800 per liter, itu bukan. Solar industri harganya lebih mahal. Akibatnya apa? Margin perusahaan yang sudah tipis lebih tipis lagi, iya kan? Bahkan menurut Kementerian ESDM sendiri untuk beberapa jenis batu bara yang dijual di Indonesia nih ya, perusahaan tambang itu nyaris nggak dapat untung. Mereka itu jualnya itu hampir di harga modal. Ya kalau kalian jadi pengusaha, maukah kerja tidak untung? Sementara SR-nya sudah di angka 10 sampai 12. Jadi harga jual ke PLN itu untung perusahaannya udah nggak ada. Itulah menjadi trouble Pak Ramzi. Jadi menurut rapat DPR kemarin ya, menurut pemerintah permasalahannya bukan Indonesia kekurangan batu bara kok. Apakah PLN kekurangan batu bara? Ya sekarang sih iya. Apakah Indonesia kekurangan batu bara? Enggak. Masih ada batu bara di Indonesia. Cuman jatahnya PLN aja yang belum semuanya masuk ke PLN. Sebenarnya Pak Bahlil itu sudah membentuk tim khusus ya mencari pasokan batu bara sesuai kalori yang dibutuhkan oleh PLN supaya pemadaman listrik bergilir ini bisa dihindari. Kemudian Pak Bahlil itu juga mengkaji ulang DMO ini. Dia lagi ngitung-ngitung supaya ada titik temu ya antara pengusaha dan kementerian supaya pengusaha pun itu juga bisa mendapatkan untung yang layak. Sekarang Intan pengen ngajak diskusi sama teman-teman. Kalau Anda jadi Pak Bahlil dengan kondisi sekarang ini, gimana caranya supaya Indonesia itu tidak terjadi pemadaman bergilir lagi? Menurut kalian solusinya apa? Ya siapa tahu ya Pak Menteri itu lagi scroll, lagi ngebacain komennya Intan, terus lagi ngebaca komen kalian dan tiba-tiba tercerahkan, dapat ide. Siapa tahu Anda jadi the next pahlawan anti pemadaman bergilir. Tulis ya di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah nonton. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.